Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cekorda Isri Dewi Anisyaraswati SPD. Saya bertugas di SMP Negeri Hindu 3 Belah Batu. Saya sedang mengikuti pembatik level 2. Salam Rumah Belajar. Dan revolusi industri 4.0 menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi. Bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Teknologi e-learning tentunya menjadi ujung tombak untuk melakukan kegiatan belajar. Belajar mengajar menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Menurut keyakinannya masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Hari ini ada yang tidak hadir? Ibu cek kehadirannya dulu ya. Kalau ibu sebutkan namanya, kalian ancurkan tangan dan jawab dengan semangat. Ya anak-anak ya. Baik, Ayu Rizky Cahyaningsih, Evelina, Dewa Puturangga, Putra Wirawan. Kenapa? Hadir. Marta Susana Nangona, Audi Lestari, Oktarina, Indra Tanaya, Vidya Ananta. Sakit. Sudah ada surat keterangannya? Galang Swece. Iya. Semua sudah ibu sebutkan namanya? Ada yang tidak ibu sebutkan? Tidak. Ya, baik anak-anak, sudah ibu cek kehadiran kalian. Kalian sudah siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Sudah membawa alat tulis? Buku paket bahasa Indonesia? HP? Bagus, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Ya, semangat ya, semangat. Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Teks diskusi ya. Kalian sudah paham dengan teks diskusi ya? Sudah, jadi sekarang kita lanjutkan ke bab berikutnya. Sebelum ibu lanjutkan, sebagai wujud bakti kita terhadap tanah air Indonesia, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri anak-anak. Ya, jadi karena kalian sudah siap untuk belajar, pesan ibu nanti kalau kalian mau pipis keluar, tolong izin dulu ya. Sudah itu pada saat pembelajaran dimulai, jangan main-main anak-anak ya, jangan ngobrol, serius, konsentrasi kalian dengarkan apa yang dijelaskan ya, sehingga ibu bisa menyampaikan dengan tepat informasinya, pembelajarannya ya. Bisa dipahami anak-anak? Dan jangan lupa aktif tanya jawab, karena keaktifan kalian akan ibu kasih reward ya. Nah anak-anak, di depan sudah ditayangkan 3 tokoh ya, 3 tokoh. Ini orang-orang yang nomor 1 ya, orang-orang yang bisa menjadi panutan. Nah contohnya yang di atas, kenal dengan gambar yang di atas, dengan tokoh ini? Siapa? Pak Jokowi. Pernah lihat anak-anak? Di mana? Di televisi. Di televisi.
Ya, beliau sering masuk televisi. Kenapa? Beritanya meliput tentang kehidupan presiden, dan itu karirnya presiden. Ya. Apakah beliau dari lahir sudah jadi presiden? Tidak. Beliau mengawali hidup dengan karir yang di bawah dulu, sebagai tukang kayu, bekerja di pamannya. Ya, di tukang kayu, dan itu memulai bisnis sendiri, jualan mebel ya, membuatnya sendiri, membuat mebel meja kayu itu sendiri beliau. Bukan semata-mata dia beli yang udah jadi lalu dijual, tidak. Beliau mencari kayu, dan itu beliau membuatnya, mendesainnya sebagus mungkin, secantik mungkin sehingga elok dilihat ya. Dan itu pernah nggak kalian mendengar beliau itu bisnisnya sempat jatuh, sempat bangkrut ya? Tapi beliau bisa bangkit lagi berkat usaha dan semangatnya beliau dengan tekad yang kuat. Ya, sudah itu terjun ke dunia politik sehingga sekarang menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Ya, kalau sudah menjadi orang nomor 1 berarti beliau itu bagaimana? Pintar nggak? Pintar, jadi panutan. Ya, mau nggak jadi orang nomor 1 di Indonesia? Mau? Audi mau nggak? Mau. Indra mau nggak? Wahyu mau. Okta mau nggak? Mau. Rizky mau nggak? Mau. Semua mau jadi orang nomor 1 di Indonesia. Ibu pun mau ya anak-anaknya. Nah, kenapa? Ibu terinspirasi dari kisah hidupnya Bapak Jokowi. Kalian terinspirasi nggak? Iya. Jadi apa itu inspirasi anak-anak? Apa itu inspirasi? Bisa memberikan apa ke orang lain? Ya Audi? Iya, tepuk tangan untuk Audi ya. Jadi kisah hidupnya Bapak Presiden itu bisa menginspirasi kita, menambah motivasi ke hidup kita untuk apa? Untuk menjadi lebih baik anak-anak ya. Nah, lanjutkan sekarang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran melalui pendalaman saintifik TPACK dan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik dapat 1. Merinci rancangan struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. 2. Menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks narasi cerita inspiratif. 3. Membuat rancangan cerita inspiratif berisi ungkapan simpati, kepedulian, dan perasaan. 4. Menciptakan cerita inspirasi berisi ungkapan simpati, kepedulian, dan perasaan. Jadi di akhir pembelajaran itu kalian Ibu harapkan sudah mampu membuat sebuah cerita inspirasi ya, menurut tokoh inspirasi kalian. Ibu yakin kalian pasti mempunyai tokoh inspirasi. Coba Indira, Ibu mau tahu siapa tokoh inspirasinya? Barangkali Ibu sendiri nanti tokoh inspirasinya. Siapa tokoh inspirasinya? Pak Jokowi. Nanti buat cerita ya, cerita inspirasi tentang Pak Jokowi. Saya ya, nanti kita belajar sama-sama. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus simak dulu video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Tolong disimak dengan baik. Jika ada hal-hal penting yang mau kalian tanyakan, dirangkum dulu, nanti tanyakan ya anak-anak ya. Dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan anak-anak? Pengertian pengalaman adalah sebagai berikut. Pengalaman adalah pengalaman secara umum dan apa itu Nanti hal-hal pentingnya dicatat ya.
Nanti tanyakan kalau ada yang apalagi adalah dijalani, dilalui, dan sebagainya yang menyiapkan pesan mendalam bagi seseorang berkaitan dengan pengalaman kita. Pengalaman juga berdasarkan pengalaman yang berkaitan. Nah, disimak dulu ya. Masih berkaitan dengan teks cerita ini. Menulis ceritanya ya. Pengalaman berkesan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pilih pengalaman Anda yang paling berkesan dan tentunya harus berdasarkan apa yang pernah dialami. Iya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran yang ditayangkan ya. Dari video yang dipaparkan tadi, ada yang mau bertanya? Ada yang kurang paham? Ya, Okta? Kalau membuat cerita inspiratif, strukturnya harus terurut atau gimana? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau kita membuat cerita inspiratif, kan harus sesuai dengan struktur. Apakah struktur itu harus berurutan? Itu maksudnya kan? Ya. Nah, ada yang bisa membantu menjawabnya anak-anak? Sanjaya? Ya, silakan berdiri. Menurut saya untuk membuat proses inspirasi punya terus berupa belajar meditasi dan kedua komunikasi produksi dan modal dan Iya, bagus sekali. Bagaimana bisa diterima jawabannya Sanjaya? Iya. Iya, anak-anak. Untuk membuat sebuah teks cerita inspiratif itu kita harus memperhatikan struktur. Struktur yang pertama apa anak-anak? Orientasi. Yang kedua apa? Ya, perumitan, peristiwa. Ketiga, komunikasi. Keempat, resolusi. Ada yang kelima? Apa kelima? Koda. Ya, koda ini biasanya di akhir. Jadi, kalau kalian mau membuat sebuah teks inspirasi, ini strukturnya harus berurutan. Nggak boleh nanti ketika kamu misalnya Okta mau menulis teks cerita inspirasi tentang Pak Jokowi, udah buat orientasinya, lalu dilangkahi isi koda di tengah-tengahnya, boleh nggak seperti itu anak-anak? Tidak, harus terurut ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, Ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Nah, LKPD-nya seperti ini, sudah ditayangkan ya, sama seperti yang Ibu genggam ya, sudah Ibu printkan untuk kalian. Kita nanti menentukan, menentukan kalau latar, ya apa sih itu latar anak-anak? Nah, di sini di kolom yang ini sudah dijelaskan tokoh utama dalam cerita. Nah, dicari di kolom yang di sebelahnya, yang mana yang harus yang masuk dengan tokoh utama dalam cerita. Apakah sudut pandang atau tokoh protagonis atau alur atau latar? Jodohkan dia ke kolom yang tepat. Ya, misalnya jalan cerita. Jalan cerita itu apa sih kira-kira artinya anak-anak? Apakah latar, apakah alur? Cari dia di kolom ini, mana yang tepat, tarik garisnya. Ya, kita menentukan. Ya anak-anak, sudah itu letakkan urutan struktur. Nanti kalian seperti ini membuat. Nah, baru saja ditanyakan sama Okta ya. Nah, nanti kalian tulis struktur yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Ya anak-anak ya. Nah, di sini ada video. Kalian bisa scan nanti barcode-nya. Ada video yang ditayangkan, kalian tonton, dan itu kalian buat sebuah cerita inspirasi. Ya, boleh kalian kerjakan langsung di Word lewat HP-nya kalian, atau di Doc di Google ya boleh, atau mau ditulis orang-orang di buku silahkan ya. Kita mengerjakan LKPD ini secara berkolaborasi. Jadi kalian membuat kelompok, kan sudah punya kelompoknya anak-anak?
Sudah? Iya, bagus. Nah, jadi sekarang tadi udah Ibu jelaskan cara membuat tugasnya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Berdiri, berdiri. Ya, sudah semua duduk berkelompok anak-anak? Ari, tolong dihapus papannya. Nah, LKPD-nya sudah dibagikan ya. Nah, silakan kalian kerjakan secara berkolaborasi, diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Terima kasih Ari. Ya, terus Ari. Ya, itu gampang sekali, kalian menjodohkan ya, menjodohkan. Silakan di scan ini barcode-nya. Ya, dibuka. Arif. Oh, itu udah tayang? Belum? Tunggu. Mau? Ya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, Ya, dibuka. tantangan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Arif. Kita pelajar Pancasila, Itu udah tayang? Belum? Tunggu. bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo Mau? kita jaga untuk Indonesia, Ya. bersatu dalam perbedaan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari Tokoh Bangsa akan melaksanakan mengenai KPD dan inspirasi. Tentu kami untuk mengembangkan diri terlebih dahulu. Silakan nama saya semua saya pertama. Kenalkan nama saya Inspirasi. Kenal dari kami. Tokoh Bangsa. Ya, tepuk tangan lagi sekali untuk kelompok bahasa. Ya, mungkin kelompok bahasa agak maju sedikit biar nggak nempel. Ya, cukup. Baik, presentasi akan dimulai oleh Om. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Ya. Silakan untuk itu adalah tempat waktu dan pasangan. Hal ini akan dibuat baik itu aturan kita. Maka memperoleh keutamaan yang sama dengan kita. Itu banyak adalah keharusan kita. Kita bernafas dalam sila-silanya. Orientasi adalah tanah pengenalan atau tujuan yang biasanya berbicara masyarakat dalam berbagai cerita pengantar cerita. Perumitan peristiwa bisa tokoh dan peristiwa menuju tidak cerita. Komplikasi merupakan tahap kerja yang penting cerita tentang kisah menjadi inspirasi. Resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah. Koda merupakan bagian penutup dari
berupa inspiratif menjadi teks karakter dan cerita. Baik, sekarang lanjutkan dengan membaca cerita teks inspirasi dari kami. Saya terinspirasi dari Pak Jokowi. Beliau sangat cerdas, pintar, dan kemudian menarik. Maka beliau selalu melalui kemampuan kita. Sampai saat ini, beliau bekerja dan menjabat pemerintahan, lalu menjadi beliau. Beliau tidak pernah berkata, dan saat ini dia telah menjabat menjadi presiden Indonesia. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, apakah di cerita inspiratif tersebut ada menulis sekolah? Dia menjawab, di cerita terutama kepada kodanya adalah dia tidak pernah putus asa sampai saat beliau menjabat menjadi presiden. Maka jawabannya Bisa. Terima kasih Evelina. Ada yang bertanya lagi? Ada yang lagi? Tidak? Sudah cukup presentasi dari kelompok bahasa? Sudah. Sekian sesi dari kami. Apabila ada kesalahan saya mengucapkan mohon maaf. Kita dengan harapan. Silakan duduk kelompok bahasa. Ya, semua kelompok sudah presentasi. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduknya. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya. Ya, anak-anak, tadi kita sudah presentasi ya, sudah belajar banyak hal. Kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari dari tadi? Pertama, kita apa? Iya, pengertian teks inspirasi. Kita nonton video pembelajaran. Lagi, ngapain kita tadi? Berkolaborasi membuat LKPD. Setelah itu presentasi. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan. Ada pertanyaan enggak? Tidak. Kalau tidak, ibu mau mau tahu seberapa kalian sudah menangkap pembelajaran dari tadi. Ya, silakan kalian scan barcode-nya di depan anak-anak. Sudah ketemu? Sudah bisa jawab? Ya. Sudah mau? Ya. Sudah bisa jawab? Ya. Sudah mau? Ya.
Udah bisa jawab? Ya. Sudah mau? Ya. Iya, sudah ada 25 siswa yang sudah selesai menjawab ya. Ya, sudah semua ngumpulnya, udah semua submit ya? Ya. Sudah. Nah, di sini sudah kelihatan anak-anak 5 besarnya ya. Peringkat kelima diraih oleh Ayu Rizky. Tepuk tangan untuk Ayu Rizky. Yang kedua diraih oleh Indra Tanaya. Yang keempat diraih oleh Indra Tanaya. Tepuk tangan dong. Yang ketiga diraih oleh Okta. Tepuk tangan dong, Okta. Yang kedua diraih oleh Ari. Tepuk tangan dong, Ari. Nah, ini yang pertama, tingkat pertama Sanjaya. Tepuk tangan dong, Sanjaya. Ada yang keenam masuk Audi ya. Tepuk tangan dong, Audi. Oke. Terima kasih anak-anak ya. Berarti kalian semua nilainya tinggi-tinggi, cuma yang keenam tadi itu lebih tinggi dari kalian ya. Bagus nilainya. Berarti kalian sudah paham dengan pembelajaran hari ini ya. Menyenangkan nggak pelajarannya? Menyenangkan. Cepat memahami nggak? Cepat bisa pahami nggak? Ya. Kalau ada kekeliruan, misalnya kalau ada yang belum paham, tolong segera tanyakan anak-anak ya. Ya anak-anak, tadi kalian sudah menjawab soal-soal di kuisis. Nah, untuk hari ini materinya sudah disampaikan ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kaidah kebahasaan dari teks inspirasi. Tolong dibaca-baca bukunya di rumah ya anak-anak ya. Pelajari, lihat-lihat video-video yang beredar di YouTube, video pembelajaran ya. Belajar mandiri di rumah ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum diakhiri pembelajaran ini, Ibu mau mendengarkan refleksi dari kalian untuk kita pembelajaran berikutnya ya, supaya pembelajaran berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Siapa mau memberikan refleksinya? Ya silakan Sanjaya. Dari awal saya tidak mengetahui mengenai teks inspirasi. Setelah ikut pelajaran hari ini, saya dapat mengetahui apa itu teks inspirasi dan rata-rata membuat teks inspirasi menurut anak-anaknya dan berikutnya. Ya, jadi di awal itu Sanjaya belum mengenal apa itu teks inspirasi, bagaimana cara membuat teks inspirasi. Dari mengikuti pembelajaran hari ini, Caryana Sanjaya tahu struktur teks inspirasi. Tepuk tangan dulu untuk Sanjaya ya. Nah, ada lagi yang mau memberikan. Oh ya, Audi. Nah, si cantik. Di awal saya tidak tahu bagaimana cara membuat teks inspirasi, tapi sekarang pembelajaran hari ini saya mengetahui bagaimana cara membuat teks inspirasi sesuai dengan struktur yang benar. Iya, bagus, sama seperti Sanjaya di awal belum tahu ya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, si Audi mengenal struktur teks inspirasi. Tepuk tangan untuk Audi ya. Ya anak-anak, nah ini Ibu punya pohon ya, punya pohonnya kering anak-anak. Ibu mau nanti pohon ini bisa tumbuh ya, bisa ada daunnya, ada buahnya. Buah apa? Ya, buah mimpi kalian nanti. Ibu mau kalian menggantungkan mimpi kalian di pohon ini ya, sampai nanti kalian lihat tuh, sampai kalian lulus nanti kalian lihat nanti di pohon itu ya.
Apa sih mimpi kita setelah sekolah di sini ya? Silakan ditulis di kertas yang Ibu bagikan anak-anak. Sudah anak-anak? Ya, sekarang yang sudah mempunyai mimpi dan harapan, ya di sini digantungkan di pohon kering ini yuk, biar pohonnya terlihat cantik. Ya. Ya, sudah semua ya? Nah, ini pohonnya sudah cantik ya? Sudah berisikan mimpi-mimpi dan harapannya kalian. Semoga apa yang menjadi mimpi dan harapan kalian bisa terwujud ya, sesuai dengan apa yang kalian inspirasikan ya anak-anak ya. Pohon ini akan Ibu taruh di kelas ini ya, jadi bisa sering-sering kalian lihat. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu cukupkan pembelajarannya. Ibu sudah yakin kalian sudah memahami apa yang dijelaskan tadi. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya? Yakin? Nah, Ibu anggap kalian sudah paham ya, karena kalian juga tadi sudah mengerjakan LKPD, sudah presentasi ya. Nah, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan tertib, yaitu tidak ada yang tidak membawa buku. Itu sudah bagus sekali, anak-anak sudah disiplin sekali, sudah mendapatkan nilai plus ya. Nah, untuk hari ini Ibu akhiri, silakan dipimpin para Mas Santi dan doanya. Brahma Sakti. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, kita berdoa untuk keyakinan yang bukan dimulai.